wabarakatuh. Oke. Materi yang belum tersampaikan itu adalah tentang karbohidrat, protein, dan lemak ya, atau lipid. Materi sudah saya share semua di Sepada. Nah, yang akan saya review adalah beberapa saja ya, tidak semua. Karena saya yakin kalian itu sudah dapat ya teori ini di SMA. Ya ini kan biomolekul ya, iya enggak masuknya. Kalau mata pelajaran SMA itu masuknya biomolekul, benar enggak? Benar apa enggak? Benar ya? Ya, Molekul. sudah lupa, Bu. Udah lupa. Baru aja, kalian kelas 3-nya juga daring kok. Kelas 3. Enggak, nek saya wong nganu, Bu. Libur setahun tadi. Oke. Tujuannya tentang materi karbohidrat ini nanti kalian tahu sumbernya karbohidrat itu apa, strukturnya, kemudian penggolongannya. Kalau yang namanya karbohidrat itu ada monosakarida, disakarida ya, oligosakarida dan polisakarida ya. Poli itu banyak, kayak polimer itu banyak. Nah, menurut jumlah molekulnya, ya karbohidrat itu dibagi dalam monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Mono itu ketika satu saja, jadi dia sudah nggak bisa dihidrolisis, dia sudah dibentuk yang paling sederhana. Kalau disakarida itu dua gabungan monosakarida. Jadi monosakaridanya kan ada glukosa, ada fruktosa, dan ada galaktosa. Ada galaktosa. Disakarida itu kalau glukosa sama glukosa jadinya maltosa. Kalau glukosa sama fruktosa jadinya sukrosa ya. Kalau glukosa sama galaktosa jadinya laktosa. Nah, itu kan dibutuhkan ya untuk tubuh kita. Ada laktogen itu kan untuk nutrisi untuk ibu hamil gitu ya, dan menyusui gitu. Nah, sebenarnya itu gabungan dari monosakarida. Disakaridanya ada itu, kemudian oligosakarida itu gabungan 2 sampai 8 satuan monosakarida, lebih dari 8 satuan disebut polisakarida. Nah, ini disebut glukosa ya. Nah, dulu ngafalinya gimana kalian? Jadi yang namanya karbohidrat itu ada yang gugusnya aldosa, ada yang gugusnya ketosa. Aldosa itu gugusnya kayak gini, COH. Kalau ketosa, gugusnya gini saja. Ini kan keton. Ya. Nah, kalian lihat yang glukosa. Glukosa ini gugusnya aldosa ya. Ini aldosa. Nah, saya ngafalin kalau gugus OH itu disebut gugus hidroksil. Gugus hidroksil. Sehingga kalau dulu saya ngafalinnya kan kaki kakak kalau glukosa. Kaki kakak. Kanan, kiri, kanan, kanan. Ya, jadi glukosa. Nah, apa namanya? Karbohidrat itu memiliki 2 gugus fungsi. Yang jelas gugus fungsi hidroksil ya, gugus fungsinya si alkohol sama gugus bisa aldehid atau bisa keton. Kalau aldehid disebut aldosa, karbohidratnya kalau keton disebut ketosa. Nah, glukosa kaki kakak ini ya. C-nya ada 6. Atas gugus aldehid sampai bawahnya itu gugus alkohol.
Kalau fruktosa, nah kalau kalian lihat fruktosa ini gugus apa? Gugus ketosa, kan ini CO, atas C, bawah C. Nah kalau ketosa nggak mungkin ini di paling atas. Keton itu kan minimal C-nya 3. Dan pasti di tengah gugus karbonilnya. Ya kalau di ujung, ini namanya aldehid. Nah, bukan jadi keton kalau ininya digeser ke kanan atau ke kiri. Maka untuk nama ini nggak perlu 2 propanon, nggak perlu. Cukup kamu menyebut propanon saja. Karena gugus karbonilnya ini pasti di tengah. Kalau di ujung namanya aldehid gitu. Nah, sehingga alkohol yang gugusnya ketosa ya gugus fungsinya nggak di atas tapi di sini. KK ya, kiri kanan kanan. Kalau galaktosa kaki kika, kanan kiri kiri kanan. Oh, hanya ini yang saya maksud. Jadi galaktosa dan glukosa mirip ya, merupakan karbohidrat aldosa. Ada juga ribosa, C-nya cuma 5. Nah, ini kamu bisa tahu ya. Besok ujiannya tertutup loh, Dek. Jadi ya dihafal ya. Ini keluar gugus. Ya keluar ini yang sering-sering saja. Dulu aja SMA bisa. Keluar ini. SMA belum menghafalkan monosakarida itu apa saja. Iya, enggak gitulah. Kalian harus bikin rumus kimianya harus bisa. Nah, sekarang proyeksi Fischer. 2 hal yang penting mengenai proyeksi Fischer adalah C yang karbon stereogenik. Stereogenik itu C chiral. Semua lihatlah. Nah, C chiral tuh ini tuh chiral ya. Ini misalnya. Nah, atas menangkap CO, kanan H, bawah OH, bawah C, HOH. Itu kan C chiral. Ini kan C chiral. Atas CHO, kanan OH. Nah, itu ya. Nah, C untuk karbon stereogenik dihilangkan dan hanya dinyatakan sebagai titik silang. Jadi kayak kemarin itu loh, kamu kalau bikin pentana itu kan gini. Nah, ini pentana, ini butana. Nah, kan gini tuh pentana. Nah, setiap sudut ini kan C ya. Nah, ini juga sama tadi. Setiap sudut pada apa namanya rantai karbohidrat itu, nah ini ya dari sini bisa digambarkan gini, titik sudut ini adalah C. Ya sederhananya itu proyeksi Fischer. Jadi sebagai titik silang saja garis tegak lurus itu sudah menyimbolkan C. Kedua garis datar menghubungkan pusat stereogenik dengan gugus yang menjulur ke atas bidang. Reaksi Fischer 2,3 dihidroksipropanal adalah seperti ini ya. Nah, ini proyeksi Fischer 2,3 dihidroksipropanal dihidroksipropanal atau nama lainnya gliseraldehid. Nah, dari ini menjadi yang paling sederhana proyeksi Fischer-nya kayak gini. Ya, titik apa? Garis tegak lurus ini sudah menimbulkan di sini ada C. Di situ. Nah, menurut perjanjian ada ketentuannya nih ya. Gugus karbonil. Nah, kemarin kita di kimia analisa membahas gugus karbonil. Nah, gugus karbonil itu kayak gini. Gugus karbonil atau gugus prioritas tata nama tertinggi ditaruh pada atau dekat dari ujung paling atas. Jadi kalau bisa paling atas, ya paling atas. Kalau aldehid kan jelas ujung. Tapi kalau nggak bisa paling atas, contohnya yang ketosa ya, paling dekat dengan atas. Berarti nomor 2 tadi yang ketosa. Nah, gitu ya. Titik potong, garis horizontal dan vertikal menyatakan sebuah atom karbon kiral. Karbon kiral itu adalah tadi yang tangannya 4 toh karbon. Nah, kanan kiri atas bawahnya beda. Nah, tiap garis horizontal melambangkan suatu ikatan ke arah pembaca,
sementara garis yang vertikal itu menjauhi pembaca. Nah, itu bayangannya kayak gitu. Nah, yang perlu saya jelaskan ini, mungkin dulu enggak gitu ya, dulu hafalan gitu. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Monosakarida lazim ada glukosa, fruktosa, galaktosa. Nah, glukosa sering disebut kadar gula dalam darah, maka kalau orang cek darah gitu, yang diambil adalah tesnya itu glukosa, kadar glukosanya berapa. Fruktosa ini gula yang paling manis. Ya, jadi banyak ada di tanaman ini, di buah itu manis kan. Manisnya buah itu kan enak ya, seger gitu. Nah, di tebu juga termasuk, jadi yang diolah menjadi gula pasir ya fruktosa, gula paling manis. Nah, berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida kan atom karbon tadi contohnya yang depan ada 6, tadi ribosa itu ada 5 gitu. Ternyata ada juga triosa, cuma 3 ada. Contohnya triosa tadi apa? Contohnya triosa tadi apa? Nah, ini yang triosa, ini C-nya 3 ini. Gliseraldehid ini. Nah, gitu kan? Jadi monosakarida ada yang cuma C-nya 3, triosa namanya. Ada yang 4, ada yang 5. 5 tadi contohnya fruktosa, ada 6 ya. Glukosa tadi sama galaktosa. Nah, kalau berdasarkan gugus karbonilnya, CO-nya, karbohidrat itu ada yang namanya aldosa, yaitu glukosa sama galaktosa, dan ketosa, yaitu tadi fruktosa. Itu ya. Istilah-istilah tersebut dapat digabung. Glukosa adalah suatu aldo itu aldehid, heksosa. Nah, jadi glukosa itu gugus fungsinya sebagai karbohidrat itu dia gugus aldosa, aldehid. Aldehid C-nya jumlahnya 6, maka aldoheksosa namanya. Nah, kalau yang ketosa, keton nanti diberi akhiran ulosa biasanya, seperti fruktosa. Merupakan contoh heksulosa. Nah, ulosa itu loh, ulosa. Ketosa, C-nya 6, nah, heksulosa. Nah, ini yang perlu saya jelaskan juga, bahwa di dalam strukturnya ada deret D, ada deret D dan ada deret L. Nah, deret D itu apabila ini pada karbon kiral yang terjauh dari karbon nomor 1. Nah, karbon nomor 1 ini yang kamu perlu tahu. Karbon nomor 1 itu adalah yang mengandung gugus fungsi utama kan. Nah, jadi yang disebut deret D nanti adalah jika gugus hidroksil pada karbon kiral yang terjauh, itu dia OH-nya, gugus hidroksil itu OH ya, gugus OH. Nah, dia terletak di sebelah kanan dalam proyeksi Fischer. Itu gugus deret D. Nah, contohnya ini. Ini kan yang paling jauh dari karbon nomor 1. Karbon nomor 1-nya kan yang mengandung ini. Berarti C kiralnya kan ada 1, 2, 3. C kiralnya kan ada 3. Paham ya? Ada 3. Disebut deret D jika OH yang paling, ini kan bukan C kiral. Ini bukan C kiral. Kenapa bukan C kiral? CH2OH itu kan berarti gini toh. CH2OH. Nah, atasnya C. Nah, yang paling bawah ini bukan C kiral karena ada yang sama gitu. Yang C kiral cuma 3, 1, 2, 3. Paham ya? Nah, disebut deret D jika C kiral yang paling jauh dari C nomor 1, C nomor 1-nya ini, C terjauhnya ini, itu gugus hidroksilnya ada di sebelah kanan, maka disebut deret D. Kalau ada di sebelah kiri,
Berarti itu kanan kirinya pengaruh ya, Bu? Pengaruh. Nanti pengaruhnya Enggak. saat siklisasi. Itu juga pengaruh. Tak kira bisa dibolak-balik sih. Nggak boleh. Nggak boleh bolak-balik. Termasuk kamu besok bikin rumus kimianya, kalau ada soal bagaimana rumus kimia glukosa, ya nggak boleh bolak-balik. Tadi makanya saya bilang, glukosa itu atas aldosa, aldehid, terus C kiranya ada 4, paling bawah CH2OH, itu pasti. Nah, terus yang C kiranya itu isinya OH-nya itu yang saya hafal OH-nya. Kaki, kakak, kanan, kiri, kanan, kanan gitu ya. Terserah kamu bagaimana menghafalkannya. Gitu ya. Iya, Paham iya. ya, ini paham dulu lah. Deret D ini berarti kanan, kalau deret L ini kiri, ini kan di kiri. Ini di kiri. Nah, C kiranya kan cuma 3. Ini C kira, ini C nomor 1. Paham ya? Gampang. Nah, siklisasi monosakarida ini. Nah, ini terbentuk hemiasetal cincin 5 anggota. Nah, cincin 5 anggota jika digunakan hidroksil pada karbon 4. Karbon keempat itu yang ini. Kemudian terbentuk hemiasetal cincin 6 anggota bila digunakan gugus hidroksil pada C nomor 5. Kita lihat siklisasinya kayak apa. Lihat ya. Ini contoh siklisasi D-glukosa. D-glukosa D tadi OH di kanan ya. D-glukosa antara karbon nomor 1 dan karbon nomor 5. Kita lihat karbon nomor 1 kan ini. Karbon nomor 5 berarti yang ini. Ya. Kita lihat kayak apa. Nah, ini karbon nomor 5 toh tadi. Karbon nomor 5 itu kan bawahnya CH2OH. Nah, karbon nomor 5 bawahnya CH2OH. Ya kan? Nah, ini CH2OH. Nah, ini D toh tadi. D ada di sebelah kanan toh, C terjauh. Ini C nomor 1. Ini C nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Gitu kan? Nah, D-glukosa bentuk aldehid masih rantai terbuka. Ini rantainya ini masih terbuka, lihat. Ini rantainya masih terbuka, belum nutup. Kemudian tertutupnya gimana? Nah, tertutupnya ini jadi kayak gini. O-nya, ini ketonnya ini jadi kayak gini. C, O, C, H, O, H. Jadi gini. Nah, O-nya seperti itu. Nah, jadinya kayak rantai tertutup. Sepasang diastereomer glukosa rantai tertutup. Lingkaran gugus hemiasetal. Dulu ya kamu bisa atau ini, masa nggak bisa? Nggak ada itu. Diruntut aja, digambar aja. Nah, rumus Haworth tadi digambarkan dengan oksigen. Cincin berada pada sisi terjauh dari cincin dan karbon 1 berada di sebelah kanan. Nah, kalau sudah melingkar, sudah siklik tadi, untuk deret D itu OH-nya diletakkan di atas. Kalau deret L, OH-nya diletakkan di bawah. Nah ini ya, CH2OH-nya ini kalau deret D jadinya di atas. Kalau deret L ini CH2OH-nya jadinya di bawah. Ini kalau udah siklisasi kayak gitu. Yang ini tetap atom hidrogen loh ya, nggak perlu dituliskan. Ini tetap atom hidrogen. Ya, dan nggak perlu dituliskan, sudah tahu bahwa itu atom hidrogen. Jadi kalau masih ke bawah proyeksi Fischer tadi disebut D kalau di kanan OH-nya, disebut L kalau di kiri OH-nya. Nah, tapi kalau sudah siklisasi ini yang paling ujung ini.
CH2OH di atas, deret D, CH2OH di bawah, deret L. Nah, ini contohnya. Ya. Contohnya C-nya ada 6 ya, sama. Ini deret apa ini? Deret apa ini kalau di atas gini? Deret D ya, deret D. Nah, ini saya rasa teorinya saja, tapi gini, Dek. Sambungannya penting juga ini. Kalau di sakarida, tadi kan gabungan monosakarida. Jadi monosakarida siklik gabung sama monosakarida siklik tadi. Nah, sambungannya ada dua kemungkinan. Bergabungnya monosakarida itu. Ada bergabung secara alfa maupun secara beta. Nah, kalau ke atas gini, dia bergabung secara alfa. Tapi kalau nanti sambungannya gini, silang gini, nanti dia sambungan alfa. Nah, 1,4-nya apa ini? 1,4-nya ini menunjukkan ini karbon nomor 1 bergabung dengan karbon nomor 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Yang ini 1. Nah, 1,4-nya dapatnya dari maltosa tadi terdiri dari 2 glukosa, 2 deglukosa. 2 deglukosa membentuk maltosa, jadinya kayak gini. Ini glukosa, dia bergabung menjadi maltosa atau disakarida ya, glukosa jenisnya maltosa dengan sambungan alfa. Ya, kalau beta itu nanti kayak anak tangga gitu nanti. Kayak anak tangga gini. Kalau ini beta loh ya. Gini. Itu beta. Tapi kalau alfa gini, silang, sejajar. Nah, sambungannya silang gini. Nah, dia menyambung secara alfa. Selobiosa diperoleh dari hidrolisis selulosa. Dia terdiri dari 2 satuan glukosa yang digabung oleh ikatan beta. Jadi sama-sama glukosa, tapi katanya beta. Nah, saya bilang kalau ini teruskan nanti jadi selulosa, kayak anak tangga kalau beta sambungannya. Tapi namanya karbohidrat itu sangat kompleks ya, ini kan yang sederhana saja. Laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa. Ada sambungan nomor 4 ya ini. 4 dan nomor 1. Ikatannya beta. Nah, ikatannya beta. Pokoknya kalau nggak sejajar itu beta. Kalau sejajar molekulnya itu alfa. Nah, polisakarida itu lebih dari 8 ya, lebih dari 8 satuan. Kalau 2 sampai 8 tadi oligosakarida. Contohnya selulosa ini serat ya, serat pada kayu ini. Polimer dia itu, polimer alam. Kan polimer itu kan suatu senyawa organik yang rantainya itu strukturnya berulang dan banyak atau besar BM-nya ya. Ini kan juga sama, tersusun dari glukosa monosakarida. Maka selulosa itu termasuk polimer. Nah, begitu juga pati. Ini kan kita membahas karbohidrat ya. Nah, biasanya kita makan pakai nasi misalnya, dia kan karbohidrat. Nah, kalau yang sedang sakit, nggak mau makan, biasanya pakai bubur jenang pati gitu kan, supaya tetap terisi perutnya oleh penggantinya karbohidrat. Nah, contohnya pati. Ya, pati itu bisa dibuat bubur dengan air panas. Nah, ini apa namanya penjelasan dari saya ya. Amilosa itu juga polimer. Dia tersusun dari glukosa lurus dengan ikatan alfa. Jadi lurus. Kalau alfa itu kan sejajar. Nah, lurus aja. Ya, ini lurus nanti sejajar. Amilopektin ini
lebih besar lagi dari amulosa, dia mengandung 1000 satuan. Nah, ini giga ya. Berat molekulnya sangat besar. Rantai utamanya terdiri dari 1,4 alfa D glukosa. Tapi ada cabangnya gitu ya, bercabang-cabang. Ini pokoknya molekulnya besar sekali sampai ribuan satuan. Nah, kalau digambarkan itu kayak gini ya, saya merinding melihatnya. Tapi kalau orang gitu, banyak banget ya strukturnya itu bercabang. Paparan struktur bercabang dari amilopektin. Nah, itu untuk karbohidrat, adik-adik semua, silahkan kalian belajari. Saya rasa untuk protein gitu tuh juga sama ya. Kalau karbohidrat itu gugus fungsinya pasti ada hidroksinya, ada gugus alkohol, ada yang aldehid, sama ada yang keton gitu ya. Protein saya kira juga sama. Nanti ada aminanya, amino, asam amino. Protein itu, ini saya langsung ya. Protein itu tuh juga polimer. Polimer yang monomernya apa kira-kira? Asam amino. Oke, pinter sekali ya. Naim, monomernya asam amino. Asam amino, jadi protein tersusun dari asam-asam amino. Polimer, dia berulang banyak besar gitu ya. Nah, sehingga nanti di materi polimer itu kalian bisa menulis struktur, sifat, asam amino, serta protein dan mampu menjelaskan sumbernya. Nah, ini yang perlu saya tekankan di sini adalah asam amino itu gugusnya seperti ini. Jadi ada gugus asam, ini disebut gugus asam. Ya toh? COOH itu kan asam. Asam asetat itu kan asam. Yang namanya juga asam karboksilat. Yang NH2 ini disebut gugus basa. Yang ini gugus asam. Itu apa namanya? Nah, R-nya ini yang bisa bermacam-macam. Jadi tadi asam amino itu bisa bermacam-macam jenisnya. Ada alanin, ada valin, ya, dan lain sebagainya. Ada asam amino esensial dan non esensial ya kemarin. Fenilalanin, gitu kan macam-macam ya namanya. Nah, yang membedakan adalah rantai R-nya ini. Tapi syarat wajib gugus fungsi dari asam amino adalah ini. Mengandung gugus asam dan mengandung gugus basa. R-nya ini bisa kamu ganti H juga kalau nggak ada. Jadi H saja. Jadi kayak gini. Nah, nanti namanya apa itu kalau Nah, bisa R yang paling sederhana itu ya H. Nah, gitu. Bisa. Namanya asam amino apa itu nanti gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka disebut strukturnya itu dipolar, deh. Kenapa dipolar? Karena ada gugus asam sama gugus basanya. Dipolar itu kutub ya, asam itu negatif, basa itu positif ini. Karena kan harusnya NH2 sama COOH, gitu kan harusnya itu. Nah, hanya ini kalau pindah ke sini, ya, hanya ini kalau pindah ke sini, itu berarti kan si basa ini menangkap satu H, maka dia jadi bermuatan positif. Ya, dia melepas H, berarti dia bermuatan negatif. Jadi ada dalam satu senyawa kok satu muatan positif, satu negatif. Nah, bisa disebut asam amino itu strukturnya dipolar. pH-nya 7, alanin bermuatan negatif neto. Apa sih gitu ya? Nah, kalau ini tak bermuatan ini, kalau yang ini.
Ini tak bermuatan neto, karena ini positif, ini ada negatifnya. Tapi ketika H plusnya ini pindah ke molekul air, nah ini namanya H3O ini namanya hidronium, ion hidronium. Ini bermuatan negatif neto dari si asamnya ini. Alanin ini salah satu jenis asam amino ya. Nah, kalau pH 6 tidak bermuatan neto, ini nggak bermuatan neto kan karena ini tetap positif, ini negatif. Jadi kebalikannya tadi. Jadi reaksi ini tuh maksudnya reversible ya. Kalau ke kanan tadi dia bermuatan negatif neto kalau ke sana. Tapi kalau dibalik reaksinya ke kiri, jadinya ion hidroniumnya ini hanya masuk lagi ke sini. Jadinya nggak bermuatan positif sama negatif di sini. Jadi yang disebut dipolar itu dalam satu asam amino itu ada positif dan negatif. Nah, tadi saya ulang lagi bahwa syaratnya si gugus fungsi asam amino tadi ada C, di sini ada CO, OH, di sini ada H, di sini ada R, di sini ada NH2 kan gitu. Nah, R-nya ini kalau diganti H tadi ya, kalau ini diganti H saja. Kalau ini saya ganti H, maka disebut glisin. Paham? Kalau R-nya ini saya ganti dengan CH3, ini namanya asam amino alanin. Gitu kan? Kemudian, kalau R-nya saya ganti isopropil itu. Isopropil itu gini, CH3, CH3 kan gini. Itu namanya valin. Nah, ini jenis-jenis asam amino itu ini. Paham ya? Paham, Bu. Nah, sekarang ikatan peptida nih. Jadi dari asam-asam amino itu membentuk protein, kan bergabung sih asam amino itu. Nah, dia bergabungnya membentuk ikatan peptida. Nah, seperti biasanya, gimana cara dia bergabung gitu kan? Ini putusnya di sini. Ini putusnya di sini. Nah, sehingga habis C langsung NH. Ini dan ini bergabung menjadi air. Nah, ini ya. Minus air atau di sini boleh plus H2O boleh. Atau minus air. Nah, jadi sehingga langsung habis CO ini langsung NH ini. Nah, gitu. Ya, ini yang disebut ikatan peptida itu. Itu, Dek. Ikatan peptida itu. Mudah ya, memutus, nyambungnya mudah kan? Nah, ini namanya alanin glisin. Ini kan R-nya CH3, ini R-nya H, gitu kan? Nah, ini ya sama aja ya, ini dibuat menyamping. Ini kan tadi C, O, OH, ini C, ini R, ini NH2, kan sama saja. Ya, sama saja, ini asam amino R-nya diganti CH3, sama diganti H. Nah, maka polimernya ini belum polimer ya, ini masih di asam amino, ini masih baru 2. Tapi kalau kayak gini berulang sampai panjang, sampai molekulnya besar, nah itu yang baru disebut polimer.
Nah, ini baru di peptida ini. Baru asam amino 2 yang namanya gabungan alanin, glisin. Alanin, glisin. Nah, yang namanya protein tadi sudah panjang. Berulang, alanin, glisin, alanin, glisin, alanin, glisin. Itu terus sampai molekulnya besar. Jadi terdiri atas banyak asam amino. Nah, kalau mau dilihat secara spiral ya kayak gini nih ya. Ini kalau ini ya nggak usah kamu hafal ya. Kalau tadi kan relatif mudah. Dari proyeksi Fischer menjadi siklis yang karbohidrat itu mudah. Serumit ini ya protein-protein itu. Mudah kan protein? Nah, ini bisa kalian baca ya tentang denaturasi protein itu hilangnya sifat-sifat yang lebih tinggi oleh karena tergantungnya ikatan hidrogen dan gaya-gaya sekunder. Ini contohnya putih telur ini loh. Jadi kan gini, namanya suatu benda itu kan kalau dipanaskan tuh mestinya meleleh gitu ya. Tapi kalau telur dipanaskan malah membeku. Nah, itu yang disebut salah satu denaturasi protein tuh kayak gitu. Ini loh. Ini tengah. Jadi putih telur itu dipanaskan kok malah menjadi telur yang kamu makan, kamu rebus itu kan. Ya kan? Nah, itu salah satu contoh kasusnya itu ini bisa kalian baca ya. Putih telur cairan tak berwarna. Nah, dia mengandung albumin. Albumin itu suatu protein globular yang larut. Dipanaskan kok malah membeku, bukan membeku, malah mateng. Ya, kamu udah tahu ya maksud saya. Nah, itu bisa kalian baca ya. Selesai toh dek, karbohidrat dan protein dalam satu kali Zoom. Kalian masih 1 menit ini aktifkan kameranya dong. Kuliah beneran apa enggak ini? Kuliah. Nah, untungnya juga saya rekam walaupun saya agak cepat ya, maksud saya biar selesai. Ya kan masih bisa kamu putar-putar lagi. Saya itu ada tugas, Dek. Saya samakan, maksudnya gini, biar sama dengan yang kelas-kelas yang lain yang diajar oleh Bu Mahreni dan Bu Wahyu dan Pak Heri. Nanti tugasnya dalam bentuk kalian studi literatur mengenai biokimia. Nanti saya share di grup ya. Tugas lagi gitu ya. Ya, harus kayak gitu. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.